Apabila kita serius ingin menjadi seorang YouTuber pemula, yang harus kita perhatikan adalah di saat kita membangun channel YouTube, supaya channel YouTube kita itu bisa berkembang dan nantinya bisa menghasilkan uang, tentunya kita harus memikirkan konten kita itu jangan sampai konten yang memang tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube ya. Jangan sampai di saat channel kita itu sudah mencapai syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube, ternyata di saat mengajukan monetisasi, bisa-bisa channel kita itu ditolak ya. Bahkan yang sudah dimonetisasi pun, kalau kita upload video yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube, bisa-bisa channel kita didismonetisasi, bahkan ada juga yang di-banned ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ada 21 konten yang memang betul-betul tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube untuk diupload ke YouTube ya, yang pastinya akan membahayakan channel kita ya. Nah, di sini coba kita masuk konten yang memang spam atau praktik penipuan ya. Yang pertama adalah interaksi palsu ya. Interaksi palsu apabila kita buka di sini ya. Nah, di sini kita bisa membacanya ya. Di sini YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, jumlah suka, jumlah komentar, ataupun metrik lainnya ya. Entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Selain itu, konten yang semata-mata ada berbagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi ya, demi penayangan kita itu meningkat. Jadi kita menyuruh nih kawan kita, ayo tonton video kita, dengan kita berkomentar di video orang lain ya untuk menonton video kita. Nah, itu akan dianggap spam ya. Dan tentunya apabila kita yang masuk ke yang kedua ya, konten apa yang tidak diperbolehkan? Peniruan identitas. Apabila kita buka peniruan identitas, di sini kita buka ya, konten yang dimaksudkan untuk meniru identitas atau channel orang lain tidak diizinkan oleh YouTube ya. Nah, jadi di sini apabila ada orang yang menirukan dari pertama nama channelnya sama, foto profilnya sama ya. Nah, itu bisa jadi akan disebut konten peniruan identitas ya. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube. Usahakan di saat kita membuat channel, jangan sampai nama channel kita sama dengan channel-channel seperti channel yang sudah besar ya. Foto profilnya kita pakai foto profil dia, nah itu akan membahayakan channel kita, harus kita perhatikan. Nah, lalu kita masuk yang ketiga ya, konten yang tidak diperbolehkan, kita masuk ke link eksternal. Nah, link eksternal, link yang mengarahkan pengguna ke situs yang menampilkan konten yang melanggar pedoman komunitas kami. Nah, di sini yang dimaksud di sini ya, tentunya apabila kita membuat video dan kita menyuguhkan atau menyarankan kawan kita yang nonton video kita suruh mengklik link, tetapi link tersebut ternyata link yang mengarahkan konten-konten yang memang melanggar komunitas YouTube ya, seperti konten seksual, konten kekerasan. Nah, itu tidak akan diperbolehkan oleh pihak YouTube. Bisa-bisa channel kita di-banned ya. Yang dimaksud itu link eksternal ya. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat, spam praktek mengenai penipuan dan scam ya. Di sini sudah dijelaskan ya, catatan YouTube tidak mengizinkan konten yang berisi spam, scam, atau praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang bertujuan untuk mengelabui orang agar keluar dari YouTube menuju situs lain. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya, di saat kita membuat atau membuat channel YouTube, lalu kita mengarahkan atau menyimpan, memberikan berita kepada kawan kita untuk mengarahkan ke situs-situs yang lain. Untuk di sini kita bisa baca lebih jelasnya ya. Untuk lebih jelasnya, jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, laporkan kepada kami ya. Tentunya di sini kita harus bisa membaca ya untuk konten kebijakan mengenai spam, praktek penipuan dan scam. Lalu kita masuk ke bagian yang kelima ya, playlist ya. Nah, mungkin di sini banyak banget ya. Kalau saya bacakan semua mungkin sedikit akan panjang ya. Untuk playlist di sini, apabila kita membuat playlist dan playlist tersebut mengarahkan kepada video-video yang memang melanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube ya, seperti playlist merupakan cara untuk menggabungkan beragam video ya, memungkinkan ditonton komunitas Anda sebagai satu rangkaian walaupun dilakukan tanpa sengaja. Nah, jadi konten yang memang tidak diizinkan di sini ada tulisannya ya. Nah, di sini jika Anda membuat playlist, kita harus perhatikan ini ya. Nah, dari pertama playlist, thumbnail, judul atau deskripsi pun kita harus jangan sampai melanggar pedoman komunitas YouTube di saat kita membuat playlist ya. Nah, lalu
kita masuk ke bagian kebijakan tambahan. Kita masuk kebijakan tambahan. Secara umum pengguna diharapkan menjadi anggota yang aktif dan dalam komunitas YouTube ya. Jika suatu akun dapat tidak efektif sama sekali, akun tersebut dapat diambil kembali oleh YouTube tanpa memberitahukan hal-hal yang jadi di sini intinya ya, kita diharapkan untuk selalu aktif ya. Di saat kita membuat channel YouTube kita harus aktif memposting video atau mengupload video ya. Nah, di situ kita akan tetap channelnya aman ya apabila kita mau melakukan tentang kebijakan tambahan yang ini ya. Nah, itu untuk yang keempat. Lalu di sini ya, keselamatan anak. Di sini apabila kita baca konten sensitif, kita buka di sini. Nah, konten anak ini kita harus bisa pelajari ya, karena tidak semua konten anak itu akan aman ya. Ingat, konten anak itu sebetulnya sangat rawan ya, meskipun memang sedikit penghasilan ya untuk iklan-iklan video-video atau channel-channel anak, tetapi apabila konten anak tersebut memang membahayakan, di sini bisa-bisa channel kita itu tidak akan dimonetisasi, bahkan dihentikan ya. Jadi ingat, untuk konten anak di sini harus kita pelajari ya, konten apa saja yang memang harus kita upload ya, supaya kita tetap aman. Kita harus mau mempelajari tentang ini ya. Nah, di sini kita harus pelajari sampai habis. Gunanya di saat nanti channel kita akan mengajukan monetisasi, apabila ada video yang memang tidak cocok, kita bisa menghapusnya. Nah, itu untuk konten anak ya. Untuk lanjut ke masukan thumbnail ya. Nah, di sini untuk pemasukan thumbnail mungkin kita harus sesuaikan, membuat thumbnail itu betul-betul yang sesuai dengan isi konten kita ya. Nah, thumbnail yang berisi gambar pornografi yang menampilkan tindakan seksual, ketelanjangan atau gambar lainnya yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual. Jadi jangan sampai kita membuat thumbnail itu ya yang memang betul-betul sembarangan. Kita buat thumbnail untuk memikat penonton untuk mengklik video kita nih. Kita pasang thumbnail yang menarik seperti ya wanita yang mengandung seks lah ya. Usahakan kita harus perhatikan ya, thumbnail ini juga bisa mengakibatkan channel kita itu di banned ya, atau di nonaktifkan iklannya, bahkan channel kita itu bisa ditolak monetisasinya gara-gara. Nah, di sini banyak banget ya konten ketelanjangan dan seksual. Tentunya mungkin sobat semua pasti paham ya apabila tentang konten ketelanjangan dan seksual. Lalu untuk yang berikutnya, bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri ya. Jangan sekali-kali apabila ada orang yang misalkan kasus bunuh diri lalu kita upload, ambil videonya. Nah, apalagi kalau memang di sini ada konten menyakiti diri sendiri ya, misalkan kita mau bunuh diri lalu kita ambil videonya, saya yakin konten kita, channel kita bisa dihapus ya. Nah, jadi lanjut ke berikutnya, kata-kata vulgar. Mungkin untuk kata-kata vulgar itu yang dimaksud adalah kata-kata yang memang terlalu kasar atau bisa mengandung pornografi ya, atau mengandung seksual ya. Kalau kita mengatakan kata-kata di saat membuat video harus betul-betul sopan ya, dan nyaman untuk didengar oleh para penonton YouTube ya. Nah, di sini untuk konten kekerasan atau berbahaya di sini ya, pelecehan dan yang lainnya ya, cyberbullying ya, seperti ini ya. Untuk konten-konten kekerasan di sini harus kita perhatikan. Konten beresiko dan berbahaya seperti konten tabrakan ya. Nah, jangan sekali-kali membuat konten yang betul-betul ada mengandung kekerasan seperti lagi motong kurban atau gimana ya kita upload. Bahkan ada yang video tabrakan, ada yang sampai meninggal kita upload, itu akan mendapat teguran sudah pasti ya. Nah, lanjut ke video selanjutnya yang tidak boleh, ujaran kebencian. Jadi di sini kita harus pelajari semua ya. Mungkin kalau saya bacakan semua akan sampai pagi ya. Jadi di saat kita membuat channel YouTube, kita harus perhatikan dulu di sini ya. Di saat kita masuk ke Google Chrome, kita masuk di pengetikan pedoman YouTube. Nah, di sini apabila kita masuk ke pencarian pedoman komunitas dan kebijakan YouTube, panduan dan cara kerja, kita buka di sini, nanti akan muncul ya. Di situ ada panduan-panduan konten yang memang tidak boleh diupload ke YouTube, akan muncul seperti ini. Nah, itulah beberapa konten yang memang tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube untuk diupload ke YouTube ya. Jadi di sini kita bisa menghitungnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ada 21 jenis konten yang memang betul-betul tidak boleh diupload ke YouTube ya, yang bisa membuat channel kita akan celaka ya. Jadi perhatikan ini. Untuk melihatnya silahkan masuk ke Google Chrome, ketikkan pedoman komunitas YouTube ya, di situ akan muncul.
seperti ini ya, jenis konten yang tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube diupload ke YouTube. Semoga bisa bermanfaat ya.